Untuk orang-orang yang masih ragu, saya pengen ke Jerman. Motivasinya apa, Kang Man? Kita harus tanyakan dulu why. Ya. Nah, dan kenapa kita pengen ke Jerman? Saya sebagai konsultan pasti akan nanyakan itu dulu. Ya. Kalau jawabannya iya karena tertarik dengan orang-orang, karena ngikutin orang-orang, saya jamin dan saya bisa pastikan kalau motivasinya itu ya akan gagal. Saya sarankan kalau teman-teman pengen bekerja di Jerman, jangan pilih kota. Iya. Karena kalau teman-teman pilih kota, terutama pengen di Berlin, pengen biaya hidupnya lebih mahal dan gajinya sama. Dan persaingannya juga lebih tinggi. Ketat. Ya. Ketat banget. Halo Sobat Otka, balik lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Kali ini kita akan membahasnya berbeda. Mungkin di sini saya akan gak bakal banyak menjadi host. Nanti akan menjadi hostnya nanti yang sudah banyak tampil di Instagramnya Official Otka. Nah, siapakah gerangan dia? Oke, silakan. Udah. Halo Sobat Otka, perkenalkan, jadi kita ada perubahan sedikit nih di tahun 2026 karena Kang Man dapat tugas baru ya, Kang Man ya? Iya, betul sekali Kang Man nih. dapat tugas baru, mengemban tugas untuk membantu teman-teman yang ingin berkarir dan juga studi ke Jerman. Jadi tugas-tugas sebagai host kita simpan dulu ya, Kang Man. Tugas-tugas sebagai host kita simpan dulu. Jadi nanti untuk kedepannya Cerita Otka akan dipandu oleh saya. Silahkan dipanggil Uda Rudi karena saya memang orang Minang. Oke. Nama saya adalah Rudi. Kalau di Minang itu kata orang kecil bernama besar bergelar. Apa tuh maksudnya? Jadi waktu kecil dipanggil namanya. Ketika udah gede dipanggil gelarnya. Ketika sudah menikah. Nah, gelar saya Sultan Syahril. Tapi biar gampang udah aja. Di mana-mana dipanggilnya Uda. Oke, baik, hari ini Sobat Otka kita akan ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kita udah setahun lebih ya Kang Man ya? Setahun lebih kita melihat podcast dipandu oleh Kang Man. Nah, kita pengen tahu Kang Man ini siapa sih sebenarnya gitu. Terus tiba-tiba mau say goodbye aja nih dari podcast Cerita Otka. Nah, Kang Man, saya mau tahu dulu backgroundnya Kang Man lah, Kalau kita di Otka kan taunya Kang Man ini karir konsultan lah ya. Karir konsultan gitu, tempat teman-teman bisa mendapatkan informasi dan juga konsultasi terkait rencana studi maupun karir baik di Indonesia maupun ke luar negeri sambil nge-host juga nih Kang Man. Nah, sebenarnya Kang Man itu apa sih background pendidikannya gitu? Sebenarnya kalau saya untuk pendidikan sebenarnya di bidang sastra. Cuman bukan sastra Jerman. Oh, kira Jerman nih. Ya, tapi saya melihat beberapa peluang dan saya melihat juga beberapa yang lulusan sekolah tinggi atau perguruan tinggi ya maupun SMA itu banyak nganggur. Nah, banyak yang itu kenapa? Berarti artinya peluang kerja di Indonesia itu kan sedikit banget. Yeah. Nah, kemudian saya melihat ada beberapa peluang dan kebetulan saya pernah kenal dengan CEO Otka juga. Dia lulusan Jerman dan dia memberikan influence ke saya lah. Ada beberapa informasi terkait peluang yang ada di Jerman. Waktu itu saya pernah terinfluence adalah Ausbildung. Yang waktu itu lagi ramai banget. Betul. Dan sayangnya orang-orang di sana itu orang Indonesia banyak. Tetapi kurang mengedukasi lah. Waktu itu belum banyak, sekarang kan sudah banyak ya. Semuanya TikTok. jadi influencer ya sekarang ya di Jerman. Dari TikTok, IG, sampai Instagram dan Facebook sudah banyak sekarang. Sampai ke YouTube juga. Betul. Udah memberikan tip and triknya. Tapi kalau dulu itu 2019-2020 itu belum terlalu banyak. Nah, banyaknya itu orang-orang Vietnam, orang Thailand, orang-orang Asia lainnya. Indonesia sedikit banget. Kemudian orang-orang Timur Tengah juga banyak. Dan untuk orang Indonesia sayang banget belum mendapatkan informasi ini. Maka dari itu ketika saya pelajari, saya lihat ternyata peluangnya bagus banget. Kalau dibandingkan kalau teman-teman sekolah di Indonesia, ini bukan mendeskripsikan pendidikan Indonesia ya. Tapi kalau kita bicara bisnis, investasi di bidang pendidikan, kalau saya investasi di Indonesia untuk S1 aja kurang lebih saya investasi sekitar 200 sampai 400 jutaan. Untuk biaya pendidikan biaya pendidikan selama 4 tahun lah ya, anggap kurang lebih mulai dari SPP dan sebagainya. Kemudian kalau saya lihat di Jerman, saya anggap aja modal itu persiapan, mulai belajar kursus bahasa Jerman, visa, sampai tiket, sampai uang saku lah selama sebulan di Jerman lah. Itu kurang lebih 50 sampai dengan 80 juta. Nah, dan itu bisa BEP lah kalau sihirnya balik modalnya lah ya. Balik modal itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 bulan sebenarnya bisa balik modal. Tapi balik modal itu dalam artian masih bisa balik secara ini aja ya, secara angka-angkanya, tapi secara penghasilannya lah. Nah, tapi kalau pengen benar-benar modal ya 1 tahun ya bisa kita dapetin sisihkan uangnya. Gitu. Nah, ini tuh bisa melalui program Ausbildung. Dan ini banyak informasi waktu itu belum banyak. Nah, makanya saya pelajari
Dan saya juga sebenarnya dulu pengen ikutan. Pengen ikutan juga. Pengen ikutan. Ini menarik. Tapi pas saya lihat, saya pengen membantu dulu nih. Iya. Ketika saya mencari informasi dari waktu itu dari si Otka juga saya pelajari. Oh ternyata begini peluang-peluang di Jerman dan di Jerman itu saat ini memang kekurangan tenaga kerja itu setahunnya itu kurang lebih sekitar 400.000 tenaga kerja kekurangan. Dan artinya di Indonesia juga kan kelebihan tenaga kerja. Lulusannya banyak. Terutama lulusan SMA atau SMK. Nah, info baiknya di Jerman itu minimal pendidikan SMA atau SMK itu bisa sudah diterima. Bisa kerja, namanya pendidikan vokasi. Iya. Itu program Ausbildung. Tapi sebenarnya banyak lagi, nanti kita akan bahas ya. Kira-kira apa aja peluang-peluang dan jalan-jalannya. Wah, seperti itu. Keren. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi memang lulusan kita jumlahnya ratusan ribu ya bisa dibilang ya. Sangat banyak sekali setiap tahun. Daya serap ke dunia kerjanya sangat-sangat rendah gitu. Sementara di Jerman kebalikannya. Betul. Kebutuhan tenaga kerjanya tinggi, lulusannya sedikit gitu. Betul. Jadi ini potensi-potensi yang bisa kita isi nih untuk anak-anak muda dari Indonesia. Sebenarnya anak muda aja sebenarnya ya. Yang usia 30 dan dewasa pun bisa. masih ada kesempatan gitu dari kalangan profesional ya. Jadi kalau teman-teman memang punya jalur pendidikan dan jalur karir yang linear, nah itu sebenarnya sangat dibutuhkan juga di Jerman. Misal jalur pendidikannya dari kuliah sampai karirnya linear di bidang mechanical atau di bidang IT misalnya atau di bidang kesehatan. Nah itu sangat-sangat besar juga ya. Betul. Potensinya di Jerman. Nah, kawan balik lagi tadi backgroundnya kan sastra Arab. Nah, ketika di OTKA di Info Jerman otomatis belajar bahasa Jerman juga dong. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak ketika belajar? Oke. Untuk belajar bahasa Jerman semua rata-rata sulit di das. Ngafalnya tuh agak sulit. Memang di bahasa Jerman secara pelafalan pembacaan mungkin sama apa yang kita baca. Iya, dengan yang ditulis itu mungkin sama. Tetapi mungkin ya kita harus ada menghafal kayak kosakata yang ataupun imbuhan-imbuhan yang bisa itu tuh sebagai apa. Cuma sebenarnya walaupun kita ketika speaking atau sprechen dengan orang Jerman asli pun tidak terlalu mempedulikan sebenarnya. Yang penting kita mau mengutarakan apa kita tahu. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting adalah keberanian kita untuk berbicara, latihan dan kemampuan untuk speaking, untuk berkarir. Itu harus benar-benar dipraktekkan. Dengan cara apa? Ya, caranya kita harus banyak berkomunikasi. Dengan siapa? Dengan teman, ataukah dengan partner kita yang ada di Jerman, ataupun dengan orang-orang yang satu frekuensi lah untuk bisa berkarir di Jerman. Karena ini penting banget, karena kalau belajar aja bahasa Jerman itu menurut saya kurang cukup karena cuman belajar bahasa aja itu nggak cukup kalau kita nggak praktekkan, karena bahasa kalau tidak dipraktekkan hilang nggak bisa. Benar. Jadi kalau saya sarankan kan banyak yang bilang belajar bahasa Jerman 2 bulan 4 bulan lancar dan sebagainya. Itu mustahil kalau teman-teman tidak diselingi dengan kegiatan-kegiatan praktis untuk belajar speaking. Nah, ini kita akan circle back lagi nih ke sini soal belajar bahasanya. Saya pengen balik lagi tadi ke masalah karir di Jerman, Kaman. Ada apa aja sih sebenarnya peluang-peluang karir? Tadi kan sudah seperti jelaskan sekilas tentang Ausbildung ya. Nah, Ausbildung itu untuk yang lulusan SMA atau SMK bisa apply untuk program Ausbildung di Jerman, kemudian nanti mengikuti programnya. Nah, kemudian sudah mendapatkan gaji lah istilahnya nanti dari Ausbildung. Nah, selain Ausbildung ada program apa lagi, Kamu? Sebenarnya ada 5 pintu jalan untuk teman-teman bisa memulai karir di Jerman. Pertama, teman-teman bisa mengikuti au pair. Au pair untuk lulusan SMA masih bisa, tapi maksimal di usia 26 tahun. Itu maksimal ya. Tapi yang selanjutnya itu au pair itu kayak kakak asuh untuk keluarga di Jerman. Singkatnya seperti itu ya. Itu gak cuma di Jerman ya, biasanya ada beberapa negara. Ada beberapa negara juga. Cuman kalau teman-teman pengen ke Jerman, peluangnya lebih besar untuk mengikuti program-program lanjutan di Jerman, seperti nanti FS-Shot atau BFD atau relawan di Jerman. FS-Shot itu kegiatan sosial yang teman-teman bisa bekerja di Jerman kurang lebih sekitar ada yang 12 bulan, ada yang 18 bulan, tergantung dari kontraknya. Dan ini ada perbedaan FS-Shot sama BFD. Kalau FS-Shot ini maksimal usianya 26 tahun, tapi untuk BFD itu sebenarnya usianya 28 tahun ke atas juga masih bisa. Nah, tapi untuk per tahun 2025-2026 ini, untuk yang apply untuk visa ya, untuk visa itu agak sulit di kedubes Jerman. Mungkin karena kondisi saat ini Jerman ya. Karena sekarang kan di Jerman sekarang ini banyak sekali migran-migran yang ada di Jerman yang dibiayai oleh pemerintah Jerman. Itu kan pembiayaan FS-Shot dan BFD di Jerman itu kan salah satunya pembiayaan dari negara Jerman. Betul. Nah, jadi
untuk saat ini selektif banget untuk Jerman. Untuk masalah FA-Shot dan BFD. Tapi au pair masih banyak. Masih ada. Cuman visanya agak sulit. Sulit keluarnya. Sulit keluarnya. Au pair. Nah, atau FA-Shot atau BFD itu gampang. Bisa dapat kontrak dan sebagainya. Cuman masalahnya adalah untuk saat ini visanya agak selektif nih. Terutama masalah selektif itu masalah kemampuan bahasa. Yang keduanya dokumen teman-teman tidak lengkap. Tapi sebenarnya sekarang sudah ada Ausland Portal di mana teman-teman bisa mengecek dulu sebelum ke kedubes. Kalau dulu kan harus ke kedubes dulu tuh. Datang dulu. Kalau cek kalau nggak lengkap harus balik lagi dan sebagainya. Nah, kalau sekarang di Ausland Portal itu teman-teman sudah bisa ngecek dulu, update dulu kalau ada kurang lengkap atau tidak valid datanya, nanti bisa dikomunikasikan oleh pihak kedubes melalui email. Nah, nanti tinggal teman-teman lengkapin aja. Enaknya untuk saat ini seperti itu. Nah, kemudian masalahnya itu latar belakang kita. Latar belakang kita untuk ke Jerman itu rata-rata banyak ditolak itu karena mungkin istilahnya seolah-olah kita itu menjadi batu loncatan untuk ngikutin program au pair, FA-Shot untuk mengikuti program Ausbildung. Karena banyak sekali orang-orang yang ikutan au pair kemudian mereka terlantar di sana. Gitu karena mereka tidak jelas masalah pertama kan ada yang menggunakan agensi, ada yang enggak. Nah, biasanya yang rata-rata yang menggunakan agensi ataupun yang enggak itu mereka ketika sudah di Jerman merasa tidak cocok dengan keluarga di Jermannya atau dengan pekerjaan yang di sana sehingga mereka ganti pekerjaan dan sebagainya dan mereka luntang-lantung dan pemerintah Jerman gak mau seperti itu. Nah, makanya sekarang ini lagi difokuskan dan digalakan dan ditambah usia produktif di Jerman itu saat ini sedang berkurang. Sudah pada tua-tua lah. Nah, sehingga Jerman itu sekarang sedang membuka beberapa kerjasama dengan beberapa negara, terutama Indonesia. Sekarang kan di Indonesia sekarang sudah ada di BP2MI ya. Nah, itu terkait dengan bekerjasama untuk bidang keperawatan. Paling banyak saat ini keperawatan. Kemudian di bidang perhotelan, kemudian chef, itu tuh gastronomi lah. Itu masih banyak dan kerjasama masih ada. Nah, jadi untuk teman-teman yang lulusan S1 di bidang keperawatan dan perhotelan saat ini bisa mengikuti yang program gratis lah dari pemerintah. Dari pemerintah ya. Dari nanti teman-teman bisa di BP2MI lah. Nah, teman-teman bisa pantau aja di sosmednya mereka ada pembukaan untuk mulai dari belajar bahasa Jerman. Tapi saya sarankan lebih baik bisa siapkan duluan. Bisa bahasa Jerman duluan. Karena biar lebih ketika seleksi itu lebih ini dianggap siap. Itu pertama. Ataupun teman-teman sebenarnya kalau saya sarankan yang paling itu program Ausbildung. Nah, program Ausbildung itu ya teman-teman bisa sekolah sambil digaji kurang lebih 3 sampai 2,5 bulan, 2,5 tahun sampai 3 tahunan kurang lebih. Tapi di sini tuh gajinya kalau bilang cukup ya tergantung kita menyimpan dananya. Ya sesuai masing-masing lah, sama aja lah kayak fresh grad kerja di Jakarta. Betul. Gitu ya, cukup-cukupin gitu. Nah, cuman abis itu tuh memang peluang kerja untuk karir profesional lebih enak. Betul, terbuka peluangnya. Betul. Nah, di situ kan tadi kan au pair, FA-Shot. Nah, kemudian nanti lanjutnya Ausbildung, sekolah vokasi. Tapi ini banyak yang salah kaprah nih. Ausbildung itu sekolah kayak D3 di Indonesia. Ini beda. Ini sekolah vokasi di mana Jerman itu pengen dapat tenaga-tenaga terampil yang bisa kerja profesional di sana. Jadi jangan asal-asalan. Makanya kalau teman-teman pengen kerja profesional, nanti kan ada jalur profesional. Mereka tuh tidak mau menerima pekerja-pekerja yang mohon maaf, latar pendidikannya tidak linear, pengalaman tidak linear. Nah, tapi bisa dipertimbangkan kalau teman-teman misalnya walaupun pendidikan tidak linear, tapi pengalaman kerjanya linear dan punya portofolio yang bagus untuk saat ini bisa terbuka. Yang penting teman-teman bisa mengkomunikasikannya. Gimana caranya bisa mengkomunikasikannya? Kemampuan bahasa Jerman. Jadi kuncinya tetap balik lagi ke bahasa dulu. Betul. Mau program yang Ausbildung, au pair dan juga yang kerja profesional tadi ya, yang G2G atau yang kerja profesional, intinya adalah kemampuan bahasanya dulu sudah matang. Baru kita apply. Betul. Supaya nanti bisa nego-nego nih, bisa menyampaikan bahwa saya meskipun tidak linear tapi bisa loh, portfolionya ada loh. Betul. Nah, juga saya tadi tertarik dengan ini tadi statement dari Kang Man bahwa sekarang itu Jerman lebih selektif dalam menerima migran ya, menerima migran ya, baik yang statusnya FA-Shot, BFD, au pair dan lain-lain lah. Memang lebih selektif itu. Karena kan kita lihat juga di berita-berita kondisi di sana itu memang bisa dibilang ya lagi tidak stabil ya. Tidak stabil karena banyak migran dari daerah-daerah negara-negara konflik yang memang menjadi beban negara gitu. Nah, mereka otomatis tentu tidak ingin menambah beban negara lagi dengan adanya migran-migran yang terlantar gitu. Yang terlantar seperti apa? Ya itu tadi, kita datang tanpa perencanaan matang, kemudian tanpa tahu apa yang harus dilakukan step-stepnya, sehingga ketika kontraknya habis atau ketika gagal dalam programnya,
ya nggak tahu mau ngapain, akhirnya terlantar jadi beban negara gitu. Nah, itu yang negara Jerman pastinya tidak mau gitu. Betul. Nah tadi menarik juga ada statement Kang Man tadi yang dikirim-kirim oleh agensi-agensi. Oke. Dan ini memang lagi rame juga sebenarnya dibahas di sosial media ya, terutama di TikTok dan juga di Thread. Teman-teman yang ada di Jerman bilang hati-hati agensi A, hati-hati agensi B, hati-hati agensi C gitu. Yang ini ternyata nipu, yang ini ternyata kontraknya nggak jelas, yang ini ternyata ada kontrak-kontrak yang merugikan gitu. Nah sebenarnya gimana sih Kang Man cara kita bisa memilih dan menentukan lembaga mana yang kita ikuti supaya yaitu tadi aman sampai di sana gitu. Jadi tidak terlantar lah ketika sudah sampai Jerman. Pertama, sebenarnya saya tetap merekomendasikan apapun jalurnya yang kita tempuh lebih baik mandiri saja. Kenapa? Karena sekarang informasi bisa banyak diakses. Betul. Mulai dari TikTok, IG dan sebagainya, banyak orang-orang influencer lah. Influencer sudah di Jerman memberikan tips-tipsnya. Iya, betul. Ya, tips untuk berangkat ya, walaupun nanti dunia kenyataannya itu berbeda ya, nanti kerjanya susah gitu. Nah, tapi sebenarnya tipsnya itu mereka bermanfaat. Mulai dari mereka itu apply-nya dari mana? Sebenarnya contoh, kalau teman-teman pengen kerja di di bidang Ausbildung misalnya ngambil program Ausbildung, sebenarnya teman-teman bisa cek aja di ausbildung.de, azubio.de dan sebagainya. Semuanya bisa dicek di sana. Atau Make It in Germany website-nya juga bisa dicek. Atau di kedubes Jerman pun sebenarnya mereka sering memberikan edukasi, termasuk kayak dari Goethe tuh. Mereka sering memberikan edukasi terkait roadmap perjalanan karir ke Jerman, baik itu program au pair, FShot, BFD sampai ke program karir. Kan ada program karir profesional, mulai dari Burkhardt dan Sensekarte dan sebagainya. Banyak peluangnya, banyak banget. Maka dari itu saya sarankan tetap teman-teman istilahnya terbuka dengan informasi yang ada di sosial media maupun di website resmi dari pemerintah Jerman ataupun orang-orang yang berafiliasi dengan yang sudah bekerja di Jerman. Karena ini menarik nih karena ada beberapa lowongan pekerjaan di Jerman saat ini 50-70% rekrutmen itu berdasarkan networking. Nah, betul. Gitu. Karena kenapa? Beban untuk perusahaan Jerman atau orang-orang yang merekrut orang Indonesia, orang-orang luar itu bebannya itu 1-2 tahun gaji. Benar. Kenapa? Karena mereka tuh ribet dalam masa prosesnya. Visa tuh ribet. Visanya Jerman kan kaku banget ya. Iya, pasti. Nah, visa Jerman aja bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan bahkan 1 tahun lebih. Betul. Ada yang sampai setahun belum terima sampai sekarang. Nah, itu kan ribet. Nah, makanya teman-teman perusahaan Jerman itu selektif. Maka dari itu saya sarankan teman-teman harus bisa lebih baik buka di beberapa media. Nah, tapi kalau teman seandainya pengen pakai agensi, nah pastikan kalau teman-teman pakai agensi, pertama, agensi itu sudah banyak memberangkatkan. Dengan cara apa? Teman-teman tanyakan ke orang yang sudah berangkat. Benar nggak kan? Biasanya mereka sudah ada testimoni nih dengan siapa yang sudah berangkat dan sebagainya. Pastikan dan cari orangnya, benar nggak dia mereka berangkat. Jangan cuma dari sosial media mereka aja gitu. Betul, tapi dari orangnya validasi. Tapi perlu diingat juga, jangan hanya satu orang. Kenapa kalau satu orang? Karena bisa jadi si orang itu influencer dan digaji dan dibayar. Dan mereka nggak boleh membocorkan sesuatu. Ini teman-teman bisa pelajari kayak gitu ya. Jadi bisa cari 1, 2, 3 informasi ke orang-orang yang sudah diberangkatkan. Nah, kalau enggak, sebenarnya tadi yang sudah bilang networking itu. Teman-teman coba jalin komunikasi influencer yang ada di sana dengan cara say hello, dengan cara memberikan ucapan-ucapan selamat hari-hari besar nasional ataupun sesuatu lah yang mereka memiliki value yang kita share ke mereka. Nah, sehingga mereka juga kan dia itu butuh informasi, mereka senang kok kalau kita mereka butuh bantuan. Mereka kan diberikan tolong bantu saya dong, mereka tuh seneng kalau saya share kayak gitu. Maka dari itu saya sarankan teman-teman bangun networking dari sekarang. Nah, biar ketika nanti ada lowongan pekerjaan, ini realitanya gini. Ada teman saya itu dia itu di bidang keperawatan atau kesehatan di klinik gigi. Dia itu bisa direkrut itu karena temannya. Nah, benar. Karena temannya itu pernah Ausbildung di situ. Nah, ketika dia sudah selesai Ausbildung itu ada nggak yang rekomendasikan teman kamu? Nah, kebetulan dia punya teman, nah langsung diambil. Oh iya, saya punya rekomendasi teman ini nih. Jalur orang dalam. Tapi ini jalur orang dalam yang halal. Sebenarnya jalur orang dalam itu nggak salah loh. Mau di Indonesia, di Jerman, dimanapun. Betul. Asalkan memang berdasarkan skill dan juga kemampuan. Jadi kualifikasinya sesuai gitu, bukan cuma karena titipan. Betul. Itu ya, catat ya teman-teman ya. Jalur orang dalam itu tetap berjalan, tetap bisa berlaku juga di Jerman ternyata. Oke, menarik sekali nih Kang Man. Tadi masalah yang penting itu adalah
memastikan bahwa agensi maupun lembaga yang mengirim ini benar-benar valid dan juga ada testimoni yang jelas gitu. Jadi jangan sekedar melihat di sosial media agensi atau lembaganya aja gitu. Yang penting kita harus lihat orang-orang yang sudah di sana gimana testimoninya gitu. Bagusnya sekarang sih kalau teman-teman cek di sosial media, orang-orang pada buka-bukaan kaman, malah disebutin satu-satu brandnya tuh. Jangan hindari brand ini gitu. Kenapa? Karena ya sudah ada kasus-kasusnya yang terjadi gitu. Jadi teman-teman bisa lebih selektif. Intinya adalah harus rajin riset sebenarnya. Kalau teman-teman punya cita-cita yang tinggi, ya jangan malas-malasan juga nyari informasi ya karena informasinya sudah tersebar banyak sekali gitu. Dan saya dapat bocoran juga sebenarnya mentor-mentornya Info Jerman by Otka banyak juga di Jerman ya Kang Man ya. Betul banget. Karena memang di Info Jerman by Otka ini saat ini memang sedang mempersiapkan lebih ke kemampuan speaking untuk persiapan karir. Jadi memang kita mempersiapkan teman-teman yang belajar bahasa Jerman di Info Jerman itu, kita memang bukan agensi ya, kita lembaga kursus bahasa Jerman, tapi kita ingin membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan karir ke Jerman itu lebih siap dalam kemampuan speakingnya. Karena paling penting speaking dan ketika teman-teman membuat CV. Nah, maka dari itu kita mendampingi teman-teman mulai dari belajar kemampuan bahasa Jermannya, mulai dari basic-basicnya, kemudian persiapan untuk kemampuan speaking atau interview, kemudian membuat CV, motlet, dan itu kan perlu disiapkan. Betul. Nah, mereka juga kan bisa baca bagaimana level kemampuan bahasa Jerman kita ketika kita dalam membuat CV. Benar. Dan membuat motlet. Kemudian apa value-value atau positioning yang kita sampaikan biar mereka tuh aware, oh ternyata mereka itu kita itu gitu ya, punya positioning seperti ini. Stand out dari yang lain. Betul. Kemudian kemampuan bahasa Jerman juga kita bagus. Oh, artinya kalau dia bisa menjelaskan dengan pesannya itu sampai ke HR-nya sana, ya artinya mereka juga bisa nerima kita. Nah, maka dari itu kita memang jaring orang-orang yang sudah pernah di Jerman dan yang saat ini sedang di Jerman. Tujuannya untuk apa? Membangun networking itu. Nah, itu dia. Itu yang paling penting, teman-teman. Sama kita juga sudah menjalin beberapa kerjasama dengan orang-orang native Jerman. Untuk apa? Untuk bisa melatih kemampuan speaking dengan native. Karena mau nggak mau teman-teman ya. Pasti beda ya. Beda kalau kita anggap udah pakai mungkin bahasa Inggris anggap lah. Udah ngobrol sama saya dengan orang Indonesia, walaupun saya terbata-bata dan sebagainya, pasti akan paham. Tapi beda cerita kalau kita ngobrol dengan orang native. 100% gitu pasti akan apa ya? Kok nggak kayak yang di buku-buku pelajaran nih omongannya gitu. Jadi kayak istilahnya menggunakan kata-kata yang istilahnya pergaulan lah. Nah, mungkin nggak terlalu kaku banget dan sebagainya. Tapi yang penting kita itu pede aja. Pede aja untuk melakukan speaking atau berbicara gitu ya. Atau sprechen lah gitu bahasa Jermannya. Itu sih udah. Oke. Nah, Info Jerman sendiri kan memang sebagai lembaga bahasa fokus utamanya adalah membimbing siswa-siswa yang ingin berkarir. Berkarir ke Jerman dan negara-negara berbahasa Jerman lainnya. Perlu dicatat karena nggak cuma Jerman loh negaranya, teman-teman banyak loh. Ada Austria, ada Swiss bagiannya berbahasa Jerman. Kemudian ada beberapa negara lain ya, setahu saya yang. Tapi peluang yang paling besar memang Jerman sangat banyak banget dibutuhkan. Sangat besar, betul. Nah, apa sih yang menjadi keunggulan dan keutamaan di Info Jerman sendiri Kang Man dibanding ya belajar mandiri lah, kan kalau kita lihat sekarang banyak banget platformnya nih, bisa belajar di Duolingo, ada yang AI, ada yang kursus yang belajar mandiri, bahkan di TikTok dan YouTube pun banyak yang ngasih pelajaran gratis nih gitu. Nah, yang membedakan belajar secara mandiri dengan platform-platform gratis maupun berbayar ini dengan belajar di Info Jerman apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau ini kurikulumnya aja ya. Kurikulum di kita memang dipersiapkan untuk persiapan karir, komunikasi karir. Spesifik ya. Betul. Jadi memang kita disiapkan selain teman-teman belajar basicnya kemampuan bahasa Jermannya, kan mulai grammar dan sebagainya itu kita siapkan. Tapi kita juga siapkan untuk teman-teman bisa persiapan karir, mulai dari bagaimana cara berkomunikasi melalui CV, melalui motlet, kemudian cara bikin portofolio, sampai nanti interview dan berkomunikasi. Nah, interview itu kan nggak sembarangan. Kita ngomong tuh, perkenalkan nama saya bla bla bla, hai bla bla bla, nggak seperti itu. Ada teknik-tekniknya lah. Betul, ada metode-metodenya biar teman-teman itu stand out. Itu. Kemudian kita juga memang mempersiapkan native untuk nanti teman-teman bisa ikutan kelas-kelas bareng native. Nah, artinya untuk apa? Kami berkomitmen bahwa kalau teman-teman belajar dan berlatih dengan orang native, ya pasti akan kemampuan bahasa Jerman akan semakin kuat. Minimal lebih terbiasa gitu. Mendengar dan mencoba menjelaskan. Betul. Karena kan kemampuan bahasa itu kalau kita ulang dan ulang semakin kuat, apalagi dengan
native. Iya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga mempersiapkan teman-teman selama kursus, kita dampingi teman-teman dengan wali kelas atau kita akademi konsultan. Nah, di mana teman-teman seandainya misalnya teman-teman sekiranya, Kak, saya pengen karir ke Jerman, pengen studi ke Jerman. Kira-kira gimana ya tahapannya? Teman-teman nggak usah khawatir karena dari akademi konsultan kita atau wali kelas teman-teman akan responsif untuk membantu menjelaskan. Kak, pengen chat? Bisa. Pengen call? Bisa. Ketemu langsung? Ketemu langsung juga Bisa. boleh banget. Mau ngajak Kang Man makan siang sambil ngobrol silahkan. Boleh ya? Ya, boleh. Saya punya pengalaman menarik. Iya. Jadi ada beberapa yang mengajak konsultasi saya untuk makan siang lah. Sambil makan siang. Sambil makan siang. Tapi memang mereka itu butuh informasi. Ini seperti ini. Mulai dari roadmap. Roadmapnya yang jelas. Kemudian nanti itu teman-teman harus tahu juga biaya untuknya itu berapa dan sebagainya. Itu teman-teman bisa bantu kita jelasin. Karena kalau biasa agensi itu tidak seperti itu, tidak terbuka. Yang penting teman-teman bayar sekian. Taunya berangkat aja. Taunya berangkat. Tetapi ada beberapa kayak blind spotnya ya. Nah, blind spot itu biasanya teman-teman nggak tahu. Teman-teman tuh ketika mendapatkan kontrak apa yang harus teman-teman lakukan. Validasinya seperti apa. Kemudian benar nggak kontraknya. Bahkan waktu itu ada yang konsultasi dengan saya, dia sudah menggunakan agensi, tapi ketika ketika kontrak itu ternyata kontrak ini belum sampai ke Indonesia. Nah, kontraknya itu belum selesai, terus dia ketika ditanya nggak tahu juga spesifik pekerjaan, kemudian siapa penanggung jawabnya di sana dan sebagainya. Ketika di kedubes, dia nggak bisa jawab sama sekali. Karena nggak tahu. Karena nggak clear di situ. Nah, makanya saya sarankan kalau kita menggunakan agensi kan kendalinya itu anggaplah kendali terkait dengan pekerjaan kita yang kita apply dan sebagainya nggak tahu secara spesifik. Yang penting kita dapat kan terima beres. Betul. Sementara kalau kita mandiri kita tahu dalam kendali kita mulai dari siapa penanggung jawabnya, kemudian PT-nya di mana, kemudian tempatkan nanti ditanya tempat tinggalnya nanti di mana. Ada nggak nanti bukti biaya tempat tinggal kita di sebelah mananya? Ada nggak? Nah, kalau kita udah bisa jawab semuanya, di visa itu sudah keluar. Sementara kemarin ketika dia tolak visanya, karena kenapa? Karena dia nggak jelas. Jadi malah beresiko nanti terlantar di sana. Betul, makanya nggak mau. Nah, makanya itu ketika tanya lagi ke agensi, mohon maaf, kalau mau perpanjangan lagi, mau dilanjutin bayar lagi. Iya, betul. Nah, makanya itu berhati-hati. Perlu nanti teman-teman kritisi, kalau ke agensi tadi tambahan juga ya, kritisi juga term and condition-nya. Ketika nanti kita harus mempersiapkan kondisi-kondisi terburuk. Kalau kondisi A, kira-kira nanti gimana? Kalau teman-teman dia merasa overclaim dan kayaknya pasti berangkat dan sebagainya, hati-hati aja. Karena jujur dimanapun agensi tidak bisa memastikan sebenarnya tidak bisa memastikan benar-benar pasti berangkat. Itu tergantung dari satu rezekinya. Karena gini, pada hakikatnya semua itu tergantung rezeki. Bener. Usaha kita sebesar apapun, kalau rezeki kita bukan ke sana, tetap tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Nah, jadi yang pastikan adalah pertama kita validasi bahwa ini tuh term and condition seperti apa. Jangan sampai kita pasti berangkat dan sebagainya. Jangan terbuai lah. Jangan terlalu nafsu dengan janji-janji manis intinya. Betul. Sama nanti cek gajinya seberapa. Jangan sampai gajinya sekian, tapi validasi baik itu ke websitenya, ke website perusahaannya. Kemudian kalau bisa cari juga sekarang gampang kan ada Google Map. Betul. Kita lihat nomor handphonenya ada nggak, kemudian emailnya ada nggak. Di mana sebenarnya? Cek sebenarnya bisa teman-teman melakukan profiling atau LinkedIn. Betul. Nah, kemudian teman-teman bisa di LinkedIn bisa cari tuh ada orang-orang di sana. Terus tanya-tanya. Nah, kan itu bangun networking. Betul. Itu yang paling penting itu networking tadi. Ketika nyampe sana udah kenal dengan mereka gitu. Ya, betul. Itu yang paling penting. Sama saya sarankan kalau teman-teman yang untuk ekonomi menengah ke bawah, saya sarankan lebih baik persiapannya menggunakan program G2G aja. Dari pemerintah itu yang tadi yang sudah jelas aman. Dan pertama dilindungi oleh pemerintah. Jadi kalau terjadi apa-apa, teman-teman ada pemerintah, ada kedutaan Indonesia yang siap membantu nanti di sana. Dan yang kedua, ya modalnya nggak gede ya Pak. Betul, nggak terlalu besar. Oke, karena sudah ditanggung oleh pemerintah, teman-teman. Karena memang ini bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Jerman untuk menjawab kebutuhan itu tadi, tenaga kerja Jerman yang sangat membutuhkan tenaga kerja dan kita punya surplus tenaga kerja gitu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa tembus ya teman-teman harus stand out dari kandidat-kandidat yang lain karena yang tertarik juga banyak ya pastinya. Jadi dari sekian ribu posisi yang terbuka, yang pengen bisa jadi jutaan gitu karena saking banyaknya orang-orang Indonesia yang lagi butuh kerjaan nih sekarang. Nah, Kaman, poin terakhir sebenarnya yang paling penting yang ingin disampaikan gitu untuk orang-orang yang masih ragu. Iya nggak sih, saya pengen ke Jerman, saya udah mulai belajar nih, tapi ngapain sih saya belajar gitu? Nah, motivasinya apa, Kang Man? Pertama, motivasi itu kita harus tanyakan dulu why. Ya. Nah, kenapa kita pengen belajar bahasa dan kenapa kita pengen ke Jerman?
ini saya sebagai konsultan pasti akan nanyakan itu dulu. Iya. Kenapa kamu pengen ke Jerman? Kalau jawabannya iya karena tertarik dengan orang-orang, karena ngikutin orang-orang, saya jamin dan saya bisa pastikan kalau motivasinya itu ya akan gagal. Kenapa? Ya karena motivasi kita why-nya kurang kuat. Kurang kuat ya. Kalau misalnya seandainya saya ingin ke Jerman, pertama saya ingin melihat potensi di Jerman besar, saya ingin mengembangkan kemampuan karir saya, kemudian di sana pun potensi karir saya bisa meningkat, dan ketika saya balik ke Indonesia bisa membangun perusahaan atau apa, nah itu punya visi yang jelas. Ya. Visi dan misi. Ke depan saya udah tahu, oh ketika kerja di sana kan saya cari ilmu ya. Jerman kan terkait dengan teknologi dan sebagainya itu bagus. Ya. Ketika kita balik ke Indonesia, kita kembangkan, ya bisa jadi besar kan perusahaan-perusahaan. Tinggal kita panggil investor-investor di sana aja. Ya kan? Tinggal sekarang Jerman juga udah mulai buka investasi-investasi di Indonesia. Nah, betul. Teknologi EV gitu ya. Nah, itu sudah di Indonesia sudah mulai itu. Nah, artinya kalau kita bisa komunikasi sana, kemudian punya jaringan sana ya bisa kan. Nah, kalau visinya kita why-nya kuat, kita kayak belajar itu untuk benar-benar belajar, kemudian balik ke Indonesia untuk membangun Indonesia lebih baik dengan cara membuka lapangan pekerjaan semua kan, itu kan teman-teman why-nya kuat. Nah, kemudian misalnya karena saya ingin memperbaiki, kalau misalnya ekonominya menengah ke bawah, mohon maaf karena banyak juga ya. Mungkin derajat harkat martabat orang tua. Karena sekarang orang tua saya gaji sekian-sekian tidak cukup untuk adik dan semuanya. Yeah. Biasanya orang-orang yang struggle seperti itu lebih kuat tahan banting. Karena mau nggak mau harus kan kewajiban. Tidak ada kata gagal dalam hidupnya itu. Betul, karena kewajiban kita untuk istilahnya meningkatkan harkat martabat orang tua biar tinggi gitu, biar adik-adiknya bisa kuliah lebih lanjut dan bisa kerja ke luar negeri gitu, ataupun mereka punya visi yang jelas ininya. Itu terus kemudian itu kan yang pertama why-nya harus kuat. Nah, kalau why-nya nggak bisa dijawab dengan ini, pastikan teman-teman coba cari alasan yang teman-teman sekiranya teman-teman kuat di situ alasannya. Jadi kalau teman-teman pengen silahkan konsultasi aja. Nah, itu dia intinya adalah teman-teman kalau masih ragu, masih bingung ngebangun menyusun roadmapnya seperti apa, ada Kang Man dan tim yang siap membantu mengarahkan. Konsultasi gratis ya Kang Man ya? Konsultasi selama ini masih gratis. Konsultasinya gratis. Yang penting nanti belajar kursus bahasa Jermannya di Info Jerman by Otka. Oke, menarik nih sebentar udah. Jadi nanti kita akan bantu teman-teman roadmapnya ya, mulai dari belajar Jerman itu kira-kira berapa lama. Kemudian nanti kita masa proses seperti itu berapa lama, apa saja biaya yang akan dikeluarkan. Nah, itu kita akan bantu jelaskan. Kemudian dari situ nanti kita juga jelaskan jalur-jalurnya mana aja. Yang sekiranya kayak gini. Contoh informasi terbaru untuk saat ini Jerman kekurangan tenaga kerja di bidang IT paling banyak sekarang ini. Oh, sekarang malah IT ya? IT, kemudian yang kedua kesehatan. IT itu sekarang sekitar 109.000 tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang profesional loh ya. Tapi bukan Ausbildung, tapi Ausbildung juga ada. Cuman untuk kerja profesional dibutuhkan. Banyaknya di bidang AI dan LM, machine learning (ML). Nah, itu sangat dibutuhkan karena sekarang banyak tenaga-tenaga yang profesional di Jerman itu yang tingkatnya levelnya senior itu menggunakan AI. Jadi untuk orang-orang yang senior, junior itu sudah mulai tidak dibutuhkan. Karena sekarang orang-orang itu udah mulai menggunakan AI di Jerman itu. Makanya itu untuk teman-teman yang punya portofolio di bidang AI, pengalaman kerja di bidang AI bisa apply di bidang karir profesional. Bisa apply langsung ya? Betul, bisa apply langsung ke perusahaannya langsung di sana. Kemudian tinggal nanti kalau masalah visa itu lebih cepat. Kalau masalah pekerjaan yang sifatnya profesional. Dibanding Ausbildung ataupun FSJ, VPR dan yang lainnya. Kalau untuk karir profesional, untuk studi itu lebih bagus. Nah, kemudian yang kedua adalah keperawatan. Jadi untuk teman-teman kabar baik untuk minimal pendidikan D3 atau S1 bisa mengikuti program Triple Win atau Register Nurse. Ataupun yang program G2G dari pemerintah. Tahun ini udah ada pembukaan? Sudah kemarin. Sudah ada pembukaan. Nah, nanti juga akan dibuka lagi oleh BP2MI. Silakan cek lagi aja. Pembukaannya kapan. Saya 2 kali setahun ya biasanya. Betul. Nah, nanti teman bisa ikutan. Nah, kemudian yang ketiga ada di bidang jasa, penjualan jasa. Contoh seperti di bidang kayak di gastronomi, kemudian restoran, koki dan sebagainya itu masih banyak lah. Atau sales juga ada. Nah, gimana kita bisa ngeceknya? Teman-teman bisa ngecek peluang-peluang besar itu di Make It in Germany websitenya. Yang kedua, teman-teman kalau pengen Ausbildung, ausbildung.de atau azubio.de dan itu teman-teman bisa cek semuanya di sana. Kemudian kalau teman-teman pengen ini ada yang menarik tuh kan banyak ke dokter nih. Banyak yang dokter pengen berkarir profesional di Jerman karena
prospek bagus. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Kalau teman-teman misalnya kan karena di Info Jerman banyak sekali dokter nih. Nah, dokter yang pengen kuliah di Jerman lanjutan spesialisasi. Ya. Nah, kira-kira seperti apa kalau pengen spesialisasi di Jerman? Peluangnya bagus nggak? Bagus banget menurut saya. Nah, kalau seandainya teman-teman pengen nggak ribet, anak renung kan anak renungnya agak rumit nih di Jerman. Betul. Karena tidak semua pendidikan di Indonesia setara dengan apa yang di Jerman. Nah, betul. Pengalaman ada yang pendidikannya kan kalau psikologi di Jerman itu masih masuk rumpun medisnya. Jadi ada yang udah S3 di Jerman itu disetarakan jadi S1. Wah, seperti itu. Banget ya. Nah, makanya kalau saran saya kalau teman-teman punya finansial yang kuat, kenapa finansial kuat? Karena kuliah di Jerman mahal. Lumayan. Karena harus ngikutin student college, kemudian masuk perguruan tingginya, ada tesnya juga, kemudian sekolahnya juga lumayan lama. Nah, itu untuk S1 aja kan ya teman-teman harus menyiapkan 1 tahun aja udah menyiapkan 230-300 juta untuk spare konto aja. Belum biaya kuliah dan sebagainya. Tapi untuk biaya kuliah sebenarnya gratis, cuman biaya hidup dan sebagainya kan tetap ada. Betul. Nah, itu pertama untuk S1. Nah, enaknya kalau teman-teman bidang kedokteran, S1 di sana lebih baik ngambil S1 aja di sana. Karena ketika itu nggak perlu ada penyetaraan lagi kan enaknya betul. Karena kalau penyetaraan teman-teman bisa jadi setara, bisa jadi enggak. Bisa diturun, harus nambah lagi di sana. Betul, itu cuman peluangnya saya sarankan lebih baik kalau teman-teman masih lulusan SMA lebih baik ngambil langsung dipersiapkan untuk student college untuk ngambil M-Course medical. Nah, kemudian habis itu ngambil nanti teman-teman habis itu kan sudah selesai dokter nih, ambil spesialisasi. Spesialisasi di sana kan wajib kalau teman-teman dokter kalau belum ikut spesialisasi belum bisa praktek. Iya, betul. Spesialisasinya jangan kaget, sekitar 6 tahun sampai 7 tahun. Lebih panjang ya? Lebih panjang. Jadi teman-teman lumayan lama. Nah, makanya spesialisasinya harus dipersiapkan sekarang kira-kira ketika pengen jadi dokter saya pengen spesialisasi di bidang apa. Nah, terus gimana caranya untuk teman-teman dokter yang sekarang itu misalnya dari Indonesia? Nah, pertama teman-teman harus cari dulu perusahaan di sana yang teman-teman kira-kira mau apply kerja nanti ke depannya itu di sana gimana? Ataupun mau sekolah lanjutannya di spesialisasinya di bidang apa? Di bidang ada tuh di rumah sakitnya. Tinggal dicek. Nah, atau tinggal konsultasi aja di Info Jerman kali ya. Langsung aja ke Kang Man. Nah, nanti teman-teman tinggal dicek aja kira-kira kebutuhan di rumah sakit itu butuhnya spesialisasi apa. Nanti teman-teman tinggal mengikuti penyetaraan dulu untuk yang S1-nya di Indonesia. Spesialisasi penyetaraan. Kalau penyetaraan sudah selesai, nanti penyetaraan itu ada 2 penyetaraan yang sifatnya berkaitan dengan bahasanya minimal C2. Ya. Kemudian nanti kemampuan bahasanya dites juga. Untuk apa nanti teman-teman akan kalau akan dites wawancara dengan pasien. Oh iya. Anamnesa lah gitu ya kan, kita anamnesanya harus kayak gimana, mereka tuh harus bisa. Nah kan jangan salah paham, salah diagnosa. Jangan sampai bahasanya nanggung-nanggung jadinya ngasal. Salah diagnosa nanti bahaya tuh. Betul. Nah itu jadi kemampuan bahasa nanti akan dites juga dan kemampuan teknikal, mulai dari anatomi itu seperti apa, kemudian nanti teknik medikalnya seperti apa, nah penanganan medisnya seperti apa nanti akan dites juga. Kalau teman-teman lulus di penyetaraan itu, nanti teman-teman bisa lanjut untuk sekolah spesialisasi kurang lebih 5-6 tahun tergantung nanti dari rumah sakitnya. Persyaratannya nanti ada tergantung dari persyaratan di sana terbuka seperti apa. Nah, nanti setelah itu nanti teman-teman tinggal sudah selesai ya tinggal buka praktek di sana dan gajinya lumayan. Jadi dokter di Jerman. Nah, ini informasi menarik nih bagi saudara-saudara yang dokter atau orang tua yang pengen anaknya jadi dokter, persiapkan dari sekarang. Dan yang paling penting memang bahasa Jerman ya, betul, minimal selain dari C2. Kemampuan akademik di bidang medis tadi, ya otomatis sainsnya harus bagus tuh, harus bagus, matematika, fisika, biologinya harus tinggi. Kemudian ya bahasa Jermannya, karena standarnya nggak main-main nih, C2 gitu. Jadi kalau bisa dari SMP ya, bahkan harus sudah mulai tuh belajar bahasa Jermannya, kursus, sehingga nanti ketika mau kuliah sudah tinggal pemantapan aja bahasanya gitu. Info menariknya, biaya kuliah di dokter di Jerman, spesialisasi dan sebagainya atau S1 pun sama kayak biaya yang di Indonesia. Nah, lebih baik di sana karena ketika mending di Jerman sekalian daripada di Indonesia lulus masih dibully dan kasihan gitu lulusan di Indonesia gitu. Nah, jadi sekalian dah di Jerman gitu ya. Sebenarnya terakhir nih, tips dari saya buat teman-teman. Kalau pengen teman kerja profesional di Jerman, pertama pastikan CV dan motletnya itu sesuai dengan format Eropa. Kemudian teman-teman harus menampilkan value teman-teman, positioning teman-teman apa. Nah, dan itu bisa terlihat dari kemampuan bahasa teman-teman. Betul. Nah, itu harus dilihat. Kalau kemampuan bahasanya nanggung-nanggung, jadi nggak tersampaikan tuh tadi. Pesannya, betul. Pesannya nggak nyampe gitu. Ya bayangin aja kita kalau nggak terbiasa menulis,
apalagi dalam bahasa asing ya otomatis bahasanya jadi cetek ya. Betul. Jadi cetek ya, orang juga ngebaca males gitu. Jadi gimana caranya kita bisa stand out ya. Betul. Namanya intinya adalah di Kemampuan kemampuan bahasa. Dan kalau mau dapat tips and trick gimana sih motlet yang bagus, CV yang bagus, portfolio yang bagus, ya nanti belajar dulu di Info Ada, Jerman kita BMK ada ya. fasilitasnya. Karena ada fasilitas bimbingan dan juga sering kok dibikin workshop-workshopnya gitu. Betul. Gimana cara membuat CV, membuat motivation letter, persiapan interview, dan juga menyusun roadmap karir untuk ke Jerman ya, Betul. Kang Man ya. Nah, ini nanti di bawah Kang Man dengan timnya yang akan membantu dan memandu teman-teman yang memang ingin studi dan berkarir di luar negeri, terutama ke Jerman. Kang Man, terima kasih banyak atas informasi-informasinya sekarang. Sangat bangga saya bisa berdialog dengan Kang Man, hostnya Cerita Otka. Dan sampai jumpa lagi Kang Man, karena Kang Man akan ke Malang ya hari ini. Akan berangkat ke Malang untuk membantu teman-teman nih yang mau persiapan ke Jerman. Jadi nanti kalau yang konsultasi dan lain-lain nanti dengan timnya Kang Man tuh. Kang Man, ada pesan terakhir yang ingin disampaikan? Pesan terakhir untuk teman-teman untuk selalu menguatkan motivasi teman kenapa pengen ke Jerman. Yang pertama, yang kedua, sering-sering berlatih belajar bahasa Jerman. Jangan hanya di kursus saja. Kursus saja tidak cukup. Sekarang AI bisa kita gunakan. Kemudian teman-teman juga menciptakan fasilitas-fasilitas yang gratis juga yang lain, seperti dari YouTube, podcast yang belajar bahasa Jerman untuk teman-teman bisa belajar bahasa Jerman. Itu hanya bahasa. Tapi yang paling penting teman-teman juga harus memahami budaya dan istilahnya kayak roadmapnya di sana itu seperti apa. Jadi teman-teman ketika sudah di Jerman nggak bingung, nggak kaget ya. Dan setiap daerah juga beda-beda ya kulturnya gitu. Betul. Jadi teman-teman besar dan di daerah juga beda. Harus bisa menyesuaikan. Oh, kalau kita teman-teman di sini gimana? Dan yang paling penting teman-teman, saya sarankan kalau teman-teman pengen bekerja di Jerman jangan pilih kota. Karena kalau teman-teman pilih kota, terutama pengen di Berlin, pengen biaya hidupnya lebih mahal dan gajinya sama. Dan persaingannya juga lebih tinggi. Ketat banget. Makanya saya sarankan lebih baik di kota-kota kecil. Karena kenapa? Kota-kota kecil. Karena di kota-kota kecil biaya hidupnya 50% lebih rendah dibanding kota-kota besar. Itu tipnya, dan persaingannya agak rendah. Agak rendah, jadi peluang diterimanya lebih tinggi. Betul. Mau itu Ausbildung, pekerja profesional dan sebagainya itu, walaupun jauh sih teman-teman ya, paling harus berani naik sepeda. Tapi sehat. Iya betul. Ya intinya adalah riset dulu ya, teman ya riset dulu maunya kemana dan jangan milih-milih. Yang penting memang pertama motivasinya dan ya membiasakan diri adaptif dan tahan banting lah intinya. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang ya itu tadi punya motivasi dan yang kuat dan juga punya daya juang yang tinggi. Betul. Mau di Jerman, mau di Indonesia, mau ke Australia, Amerika, sama aja. Orang yang punya daya juang yang kuat dan punya motivasi kuat lah yang nantinya akan menang di ujung gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Man. Sama-sama. Semoga sukses dengan program Jermannya ini nanti. Amin. Dengan teman-teman di Malang ya, Kang Man. Kita akan lanjutkan Cerita Otka episode berikutnya bersama narasumber-narasumber lainnya yang pastinya akan selalu menarik, tidak hanya mengupas cerita tentang studi karir, bisnis, dan juga insight dari dunia kerja. Kita bertemu lagi di episode berikutnya bersama saya Uda Rudi. Sampai jumpa. Auf Wiedersehen.